Hello, YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tentang gimana sih cara beriklan di Instagram menggunakan HP. Kenapa menggunakan HP? Karena gampang, karena praktis. Dibandingkan dengan kalian harus buka laptop atau komputer, kemudian masuk ke Business Manager, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Beriklan di Instagram itu bisa kita lakukan dengan langsung lewat aplikasi Instagram itu sendiri. Jadi semoga bermanfaat dan jangan sampai lewatkan step by step. Oke, langsung saja kita persiapan. Teman-teman kalau mau beriklan di Instagram gitu ya, pastikan akun bisnis. Ya, pastikan akun bisnis. Yang pertama, pastikan bisnis Anda itu mematuhi kebijakan beriklan di Facebook. Nanti link kebijakan iklannya kita cantumin di deskripsi. Nah, dibaca-baca dulu. Di sana ada peraturan-peraturan yang mana iklan yang boleh, mana yang dibatasi, mana yang tidak boleh kayak gitu. Nanti dibaca dulu di sana kira-kira eh, iklannya boleh nggak sih sama Facebook atau iklannya kena limitasi nggak sih sama Facebook kayak gitu. Kemudian yang kedua itu pastikan akun Instagram sudah menjadi akun bisnis, jelas. Uh, kita nggak akan bahas bagaimana untuk menjadikan akun Instagram menjadi akun bisnis di sini karena itu nanti akan kepanjangan. Kalau misalnya teman-teman pengen PRDA bahas bagaimana caranya bikin akun bisnis di Instagram, ya komen di bawah. Kemudian pastikan akun Instagram juga sudah terkait dengan halaman Facebook. Nah, ini juga penting karena nanti untuk bisa ngatur-ngatur gitu ya karena kan Facebook itu kan pemiliknya Instagram gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya akun bisnis Instagram bikin halaman Facebooknya juga nanti iklannya di Instagram dong nggak apa-apa kayak gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen PRDA bikin, coba bikin dong caranya gimana ngaitin akun Instagram dengan Facebook kayak gitu bisa komen di bawah juga ya. Oke, pas jadi sebelum berikan pastikan ini dulu gitu biar semuanya aman. Oke. Kemudian selanjutnya adalah buka Instagram, jelas. Dan pilih pos yang ingin diiklankan. Nah, misalnya ini akun VDA nih, VDA.xyz. Nah, kita mau ngiklanin yang ini. Nah, udah tuh buka aja yang postingan ini, kemudian klik promosikan postingan yang di sini. Nah, di sini nih. Jadi nanti akan muncul eh, kayak tampilan promosikan postingannya kayak gitulah pokoknya. Kalau misalnya udah muncul kita, kalau misalnya teman-teman udah mantap, kira-kira mau iklan yang mana kayak gitu, ya udah klik aja promosikan postingan, terus kita eh, masuk ke langkah selanjutnya yaitu pilih target iklan atau biasanya disebut goals sih di Facebook Business Manager gitu. Pilih goals iklannya itu untuk apa gitu. Apakah yang pertama mau memperbanyak kunjungan profil, biasanya ini untuk private gitu ya. Atau yang kedua lebih banyak kunjungan situs web, ini juga traffic situs web. Kemudian pesan, pesan itu nanti jadi bisa di langsung masuk ke WA kayak gitu dari iklannya. Atau lebih banyak prospek, prospek itu nanti akan eh, jadi tiap-tiap orang yang misalnya tertarik dengan iklan teman-teman itu akan diminta untuk mengisi form kayak gitu. Jadi kita tambahin catatan aja ya. Nah, di sini ini mengunjungi ini tujuannya akan akun Instagram. Oke, akun Instagram. Oke. Nah, oke. Jadi kunjungan profil itu
tujuannya nanti akan akun Instagram, biasanya digunakan untuk apa ya? Eh, biasanya untuk meningkatkan follower sih. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya yang lagi pengen ningkatin followers pakai ini. Kayak gitu ya. Pakai yang lebih banyak kunjungan profil. Tuh. Terus untuk tujuan yang kedua itu adalah lebih banyak kunjungan situs web. Itu tujuannya dia ke langsung webnya teman-teman. Nah, biasanya digunakan untuk eh, meningkatkan traffic web sih. Meningkatkan traffic web atau pembelian di dalam web secara langsung. Meningkatkan traffic web atau pembelian dalam web. Nah, jadi kan ada tuh kalau misalnya orang-orang yang atau bisnis-bisnis yang pembeliannya lewat web kayak gitu kan. Jadi bisa langsung di web gitu pembeliannya. Gitu, ya. Terus selanjutnya itu kan pesan ya. Pesan ini arahnya itu ke WA. Jadi nanti teman-teman memasukkan nomor HP biar orang yang melihat iklan teman-teman kalau misalnya tertarik kayak gitu langsung diarahkan ke WA buat tanya-tanya kayak gitu. Nah, terus tujuannya untuk apa? Biasanya untuk mewadahi orang yang tanya-tanya gitu. Dari orang untuk tanya-tanya atau pemesanan pembelian lewat WA. Nah, beliannya lewat WA. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ahli ada membujuk orang dari ngelihat pertama kali terus tiba-tiba bisa langsung ngarahin buat beli kayak gitu bisa ke WA. Nah, terus selanjutnya adalah prospek. Prospek ini dia biasanya lebih ke kayak apa ya? Dia ditujukan ke form ya. Biasanya lebih ke B2B sih. Atau bisnis to bisnis. Jadi dia kan prospek itu lebih cenderung untuk diarahkan ke orang ke target-target yang keputusan untuk membelinya itu cukup lama gitu, membutuhkan negosiasi yang cukup panjang. Nah, disitulah prospek itu bagus karena kan kalian pertama bisa dapat kontaknya dulu, terus bisa follow up. Nah, di situ disitulah misalnya terus kalian misalnya butuh kayak oh si kliennya itu atau calon kliennya butuh kayak price list atau portofolio atau misal ada mereka setelah mendapatkan portofolio itu mau diskusi dulu dengan atasannya. Nah, kayak gitu pokoknya yang membutuhkan decision pembelian yang cukup panjang. Di sini prospek bagus kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah menentukan targetnya itu untuk apa, nah bisa langsung klik aja, dipilih, terus klik ini selanjutnya ya. Klik selanjutnya nanti akan ke tampilan yang seperti ini. Nah, pilih target pemirsa. Pilih target pemirsa, nanti teman-teman bisa memilih apakah otomatis. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah punya target pemirsa bisa dibuat, kalau misalnya belum punya itu bisa klik buat target Anda sendiri kayak gitu. Nah, kalau yang otomatis ini tahu kayak
Kalau dari kita sendiri kurang menyarankan. Kalau misalnya pakai otomatis yang di sini ya, itu kurang menyarankan sih. Kalau yang di bisnis manager yang lewat Facebooknya langsung lewat web itu agak beda. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman belum punya eh ya, seperti Mas Ando. Nah, ini belum punya target pemirsa, bisa diklik yang sini. Buat target Anda sendiri kayak gitu. Nanti kalau udah bikin munculnya kayak gini nih, misalnya oh laki-laki dan perempuan usia 30 sampai 50, lokasinya di Jakarta, tertarik dengan desain grafis atau pemasaran media sosial. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan produk teman-teman kayak gitu. Apakah produknya itu untuk laki-laki saja atau perempuan saja atau dua-duanya, usianya berapa, lokasinya di mana, kemudian minatnya seperti apa. Nah, kita bahas di jendela selanjutnya kalau misalnya teman-teman pilih yang buat target Anda sendiri. Nah, dibuat target Anda sendiri atau buat pemirsa ya, ini hanya untuk yang belum memiliki daftar pemirsa atau ingin membuat daftar pemirsa baru. Kayak gitu. Namanya kayak gitu ya. Nah, di sini ada pilihan kayak nama pemirsanya itu apa. Kalau yang tadi itu kan kalau di contoh itu kan namanya VFDAIG, kemudian lokasinya di mana. Kalau tadi lokasinya di Jakarta, di contohnya. Nah, minatnya nanti bisa pilih, ada banyak banget. Misalnya teman-teman ada jualan makanan, ada sepatu, kemudian ada fashion, naik bahkan sepatu itu juga ada kayak Nike, Adidas, kemudian misal kayak fashion industri kayak gitu banyak lah pokoknya. Jadi nanti minatnya bisa dipilih aja, disesuaikan dengan yang ada, jangan bikin minat sendiri ya. Misal kalau misalnya kayak kayak kemarin itu ada yang nyebutnya kayak mur, kayak misalnya minatnya kayak mur baut itu loh. Nah, kalau misalnya nggak ada, jangan diada-adain sendiri, jangan di internet, nanti nggak paham dia. Maksudnya Instagramnya, sorry. Nah, usianya nanti juga bisa dipilih, apakah kalau semua bisa dipilih juga semua 20 sampai 65 atau bisa kayak contohnya tadi misal 30 sampai 50 tahun gitu. Nah, nanti kalau sudah diklik di sini. Diklik yang centang. Ini loh pokoknya. Nah, nanti akan masuk ke balik lagi ke sini kan. Terus nanti akan milih yang ini nih, ada lingkaran biru, dia akan langsung otomatis memilih pemirsanya teman-teman kayak gitu. Udah langsung dipilih, terus klik selanjutnya. Nah, nanti akan masuk ke bagian ini, anggaran dan durasi. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan anggaran yang teman-teman punyai. Katakanlah di sini kan contohnya 50.000 ya sehari. Nah, di sini seingat saya untuk minimalnya itu 20.000. Jadi minimal 20.000. Kita pakai ini ya. Please ya. Anggaran. Nah, di sini anggaran minimal 20.000. Ya. Nah, jadi minimal 20.000 rupiah, maksimalnya kayaknya banyak banget deh. Cuman kalau di scroll di sini kurang kurang begitu paham berapa maksimalnya. Kalau saya jual di Facebook Business Manager banyak sih. Ya nggak ada maksimalnya. Nah, tapi minimal intinya 20.000 ya untuk yang di sini. Terus durasinya itu 1 hari minimal 1 hari, minimal anggarannya 20.000. Jadi nanti
teman-teman itu sehari iklan dengan budget ya, budgetnya 20.000. Ya. Nah, ini hmm, tidak termasuk dalam apa namanya ya? Jadi kan setelah iklan nanti itu ada kayak konfirmasi dari Facebooknya apakah iklan tadi diterima atau enggak atau dijalankan atau enggak. Nah, satu hari itu di luar itu gitu. Seperti itu. Ya ini intinya tergantung budgetnya teman-teman lah. Dan ini ada estimasi jangkauan. Nah, enaknya dari Facebook itu juga bisa estimasi jangkauan gitu. Misalnya, oh 20.000 dapatnya 1.500 gitu kan. Berarti 1.000 eh, sekitar dapat ya hmm, ya 1.500 bisa dapat 20.000 rupiah bisa menjangkau sekitar 1.500 orang kayak gitu. Kalau di sini ya 50.000 bisa menjangkau 2.000 sampai 5.300 orang. Rata-ratanya kayak gitu. Nah, lanjut. Kalau udah, klik selanjutnya. Terus tinjau iklan. Tinjau iklan ini kita sebenarnya cuma meninjau aja sih. Apakah sudah benar atau belum? Apakah materinya sudah benar atau belum? Pemirsanya udah benar atau belum? Targetnya udah benar atau belum? Anggaran atau durasinya udah benar atau belum? Kayak gitu. Terus kita juga memasukkan pembayaran, alat pembayaran. Nah, alat pembayaran itu nanti teman-teman bisa pakai kredit card, atau kalau dari PRDA sendiri itu pakai Bank Genius sih. Jadi atau kalau nggak salah Bank Jago juga bisa. Kurang tahu kalau bank-bank lain itu bisa atau enggak. Cuman kalau yang kita dengar kedua bank itu bisa antara eh, Genius sama Bank Jago. Jadi di Genius sama Bank Jago itu ada fiturnya lah pokoknya buat pembayaran yang kayak ginilah gitu. Nah, nanti kalau misalnya belum belum punya, diklik aja, double klik pembayaran. Nah, nanti dimasukkan info-info mengenai kartu teman-teman itu sendiri. Kayak gitu. Selain itu, selain meninjau ulang, itu kita juga akan diberi informasi mengenai ringkasan biaya dari iklan kita gitu. Jadi kan kalau di Facebook itu juga ada pajaknya. Ya karena um, ya kita Facebook itu juga mematuhi pemerintah Indonesia ya. Jadi dia juga mematok pajak untuk jasanya dia kayak gitu. Nah, pajaknya itu berapa? Harusnya sih 11% ya. Harusnya 11%. Misalnya anggaran iklannya 50.000 itu estimasi pajaknya. Ini estimasi sih Mas ya. 5.500. Karena kebijakan di Indonesia baru tahun 2022 ini kalau nggak salah dinaikin pajak dari 10% menjadi 11%. Jadi naik tuh pajaknya juga. Nah, pembelanjaan totalnya itu berapa? Nanti anggaran iklan plus pajak 11%, itulah pembelanjaan total. Kalau misalnya udah, ini ada keterangan juga, iklan ditinjau dalam 24 jam, meskipun dalam beberapa kasus dibutuhkan waktu lebih lama. Setelah dijalankan, Anda bisa menjeda belanja iklan kapan saja. Jadi setelah misalnya teman-teman itu mengajukan iklan, kalau misalnya udah semua nih, ulasannya udah ditinjau, kemudian klik aja promosikan postingan, terus nanti Facebook itu akan meninjau dalam 24 jam. Meskipun beberapa kasus itu membutuhkan waktu lebih lama, beberapa kasus ya, cuman rata-rata di bawah 24 jam. Kalau hoki-hokian 2 jam juga udah CC itu. Eh, kalau sudah diklik aja promosikan postingan, kemudian
nanti tunggu dan dapatkan notifikasi seperti yang tadi dikasih info sama Facebook, sama Instagram. Kalau udah diajuin bakalan ditinjau gitu. Nah nanti kalau misalnya udah diterima atau ditolak itu juga teman-teman akan mendapatkan notifikasi di Instagramnya, aplikasi Instagram kayak gitu. Dan tunggu aja hasilnya kayak gimana. Nah kayak gitu sih untuk gimana cara iklan di Instagram menggunakan HP. Gampang kan sebenarnya kan, caranya juga cepat. Nah kalau misalnya teman-teman itu ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, share aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sebar informasi-informasi ini ke teman-teman kalian. Kalau misal ini bermanfaat, misal teman-teman ada yang pengen ada teman kalian yang pengen mengembangkan usaha atau meningkatkan penjualan kayak gitu tuh bisa di share video ini biar bisa beriklan secara mandiri, nggak usah pakai jasa jasa. Soalnya kalau pakai jasa ya kena jasa juga sih kayak gitu. Gitu, semoga bermanfaat. Semoga selalu diberkahi kesejahteraan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.